Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Resort Lawe Ponggas pada hari ini Rabu 29 Juli 2026. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita dari Yohanes 15 ayat 13. Nasumeahon hosana humokop akta ale-alena, ido parholong niroha naso halopoan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik renungan hari ini, pengorbanan adalah kasih yang terbesar. Berbicara tentang kasih, jika tanpa pengorbanan, maka kasih itu adalah hampa. Iman juga tanpa perbuatan, pada hakikatnya adalah mati dan sia-sia. Melalui renungan hari ini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, supaya kita yang dipenuhi oleh kasih, yang telah mengalami kasih Tuhan, yang mengatakan memiliki kasih, dan juga yang mengatakan bahwa inti ajaran Kristen adalah kasih, maka harus ada bukti nyata yang disebut dengan pengorbanan. Sudahkah Anda pernah berkorban menunjukkan kasihmu kepada seseorang yang Anda kasihi? Kasih tanpa pengorbanan hanyalah angan-angan dan kerinduan belaka. Kasih harus disertai dengan perbuatan yang nyata dan rasa empati yang teramat dalam. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sejati tidak ada hitung-hitungan di sana. Bukan soal untung rugi, bukan soal ada yang kita harapkan. Kalau kita mengasihi seseorang, maka kita harus rela berbuat sesuatu yang terbaik baginya. Kalau kita mengatakan hidup di dalam kasih, maka kita harus mau berkorban untuk yang kita kasihi. Itu adalah ajaran Kristus. Kristus telah menjadi teladan yang baik. Dia adalah sahabat kita. Dia adalah sahabat yang sejati. Sahabat yang sejati adalah sahabat yang rela mengorbankan hidup kehidupannya, nyawanya untuk menyelamatkan sahabatnya. Itulah yang diperbuat Yesus untukku. Itulah yang diperbuat Yesus untuk saudara. Itulah yang diperbuat Yesus untuk kita semua. Itulah yang dinyatakan Yesus ketika Yesus mati di kayu salib, pengorbanan yang luar biasa untuk menebus dunia, menyelamatkan dunia dari kungkungan dosa, dari ancaman kematian yang kekal. Tuhan Yesus datang ke tengah dunia ini dan disalibkan, bangkit kembali, hidup. Bahkan bukan hanya itu, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang percaya yang telah dipilih, telah ditetapkan, diselamatkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dunia sekitar kita sering mendefinisikan kasih sebagai perasaan, namun Yesus menunjukkan bahwa kasih itu adalah tindakan, bukan hanya mengatakan kasihan, asiroh. Kita terlalu sering mengatakan asiroh, kasihan. Kalau seseorang menderita, kalau seseorang berkabung, kalau seseorang berduka, kita mengatakan kasihan. Tapi kita tidak berbuat apa-apa. Tapi kita tidak mau menghiburnya, tidak mau mendoakannya, tidak mau menolongnya dalam kesusahannya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, tunjukkan kasihmu dengan perbuatanmu, dengan tindakan yang nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain yang kita kasihi. Kasih yang terbesar adalah ketika seseorang rela memberikan yang paling berharga, bahkan nyawanya. Sudahkah Anda pernah memberikan yang paling berharga bagi sahabatmu, bagi saudaramu, bagi yang kamu kasihi? Sudahkah Anda pernah berkorban untuk yang saudara kasihi? Mari belajar dari Tuhan Yesus Kristus dan memohon kemampuan dari Yesus Kristus. Kasih Kristus bukan hanya untuk dikagumi. Kasih Kristus bukan hanya untuk dipuji.
Tapi kasih Kristus adalah untuk diteladani dan dilakukan, diterapkan dalam kenyataan hidup setiap hari, di mana di sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan belas kasihan kita, yang membutuhkan uluran tangan daripada kita, yang membutuhkan empati yang disertai dengan perbuatan pertolongan dari kita. Kita mungkin tidak diminta menyerahkan nyawa secara fisik, tetapi kita dipanggil untuk mengorbankan ego, waktu, rasa nyaman kita, dan kepentingan pribadi kita demi orang lain. Kasih yang terbesar seringkali terlihat dalam pengorbanan yang kecil yang dilakukan dengan tulus. Saudara-saudara, bukan hanya pengorbanan yang besar, pengorbanan yang kecil pun sangat berharga ketika kita mau melakukannya di sekitar kita, bagi saudara-saudara kita. Marilah hidup di dalam kasih. Dan kasih itu bukan hanya doktrin, tapi kasih itu adalah benar-benar menggerakkan hati kita untuk berbelas kasihan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan tindakan yang nyata. Mulailah dari hal-hal yang kecil, sehingga kita terbiasa dan kasih menjadi gaya hidup kita di tengah dunia ini sebagai pengikut Kristus. Sehingga dunia mengenal kita, bahwa kita lahir dari Kristus, bahwa kita diberkati, diselamatkan, diampuni, dibaharui di dalam hidup dan kehidupan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu Saudara, firman ini benar-benar menguatkan, menopang hidup dan kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, kita cinta Tuhan Yesus, maka kita harus mau dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi alatnya mengasihi dunia dengan perbuatan, dengan tutur kata, dengan semua kegerakan hidup kita. Semangatlah untuk mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat kasih karunia yang boleh kami alami hingga saat ini. Benar Tuhan, kasih-Mu lah yang menyempurnakan hidup dan kehidupan kami. Dan Engkau meminta kami supaya kami benar-benar meneladani kasih Tuhan Yesus Kristus yang Engkau nyatakan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, di bukit Golgota. Darah-Mu tercurah di sana untuk keselamatan kami dan untuk kehidupan kami yang baru. Kami dilayakkan bukan menjadi hamba dosa, tapi menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Sertai lindungi, jagai kami, berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan kasih dengan pengorbanan, dengan kerelaan kami dipenuhi dan digerakkan dengan rasa empati yang teramat dalam, disertai dengan tindakan-tindakan yang nyata yang dapat dirasakan oleh sekitar kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang mendengar renungan harian hari ini. Biarlah mereka terberkati, biarlah mereka mengalami panggilan yang luar biasa yang dari-Mu untuk bertindak dan mau berkorban untuk saudara-saudara kami yang kami kasihi dan yang mereka kasihi. Berkati tim multimedia-Mu supaya kami sehat sepikir melakukan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah pelayanan renungan harian online ini menjadi saluran berkat bagi siapapun yang boleh menggunakannya. Terpujilah Engkau Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit, biarlah mereka mengalami kesembuhan ketika mereka mendengar suara-Mu, mendengar panggilan-Mu, mendengar firman-Mu hari ini. Yang letih lesu, yang berbeban berat, yang bergumul, biarlah mereka mengalami penghiburan, kekuatan, pertolongan yang dari-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Tetaplah semangat Bapak Ibu Saudara untuk melakukan hal yang terindah.